kita lebih takut ketinggalan konten daripada ketinggalan suara Tuhan. Halo saudara-saudara, ketemu lagi bersama Jude di sini di Soul Talks with Jude. Hari ini firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan di ayat 42 aja. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Coba jujur, kamu pernah gak udah pegang handphone rencana mau saat teduh atau mau baca Alkitab, tiba-tiba kamu malah scroll TikTok sampai sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau bahkan sampai subuh. Kita makin peka sama notifikasi, tapi kita tumpul sama suara Tuhan. Ketika Tuhan datang di rumah, kamu bisa bayangin Tuhan Yesus datang di rumahmu pada saat itu. Dalam konteks firman hari ini, Yesus duduk di ruang tamu nungguin kamu loh. Tapi kamu di dapur sibuk nyuci piring, ngelap meja, balas WA, cek story teman, ngedit konten, atau bahkan cuma masak untuk Yesus. Dan Yesus cuma duduk dan sebenarnya bukan mau kamu repot di dapur. Yesus mau kamu hadir dan bersama-sama dia ngobrol di ruang tamu. Ini bukan soal Marta yang salah dan Maria yang benar, tapi ini soal prioritas jiwa. Dunia ini membuat kita semakin sibuk tapi kosong. Kita hidup di zaman di mana konsentrasi manusia lebih pendek daripada ikan mas. Statistik Harvard, rata-rata perhatian manusia itu kurang dari 8 detik. Dunia sekarang lebih mengandalkan dopamin instan. Kita lebih suka scrolling 4 jam, tapi kita lupa untuk mengisi kerohanian kita hanya dalam 4 menit atau bahkan kurang dari itu. Kita merasa healing kita adalah dengan rebahan dan scrolling dengan sepuas kita. Kita merasa itu adalah bagian dari healing tubuh kita. Kita tahu tren terbaru, tapi gak tahu isi hati Tuhan. Bukan karena Tuhan gak bicara, tapi karena kita terlalu bising dengan dunia untuk mendengarkan terlalu banyak informasi. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, Lukas 10 secara teologis dan psikologis spiritualitas, Yesus gak sedang mengutuki pekerjaan Marta. Dia hanya menyoroti satu hal. Maria memilih bagian yang lebih baik. Kenapa? Kehadiran Tuhan itu bukan untuk diurus, tapi untuk dialami. Bukan untuk disibukkan, tapi untuk dinikmati. Yesus tidak menginginkan pelayanannya. Maka dalam konteks budaya Yahudi, duduk di kaki seorang rabi adalah simbol murid yang haus akan hikmat. Maria bukan sekedar diam, dia memilih menjadi murid. Sementara Marta jadi pengatur acara. Dalam konteks budaya Yahudi, duduk di kaki seorang rabi adalah simbol murid yang haus akan hikmat. Maria bukan sekedar diam, dia menjadi murid. Sementara Marta jadi pengatur acara. Kalau dalam bahasa Batak itu marhobas, ataupun dia repot dengan urusan-urusan yang ada di dapur. Filsuf Blaise Pascal pernah berkata, semua masalah manusia berasal dari satu hal, yaitu ketidakmampuan untuk duduk diam sendirian di sebuah ruangan. Kita dikejar target, kita dibentuk algoritma, kita diajarkan produktivitas, eksistensi, padahal Yesus mengajarkan diam juga adalah bentuk dari iman. Karena hanya orang yang percaya yang bisa duduk diam tanpa panik. Saudara-saudara, ada sebuah alarm jiwa yang mungkin kamu butuhkan saat ini. Bukan sebuah hiburan atau liburan, bukan healing ke Bali ataupun kemana itu, tapi detox spiritualitas. Bukan dari dosa yang dulu, tapi dari suara-suara yang terlalu banyak dan berisik di dunia ini. Dari opini publik, omongan orang lain tentang dirimu, dari validasi sosial, dari kesibukan yang kamu kira pelayanan, tapi ternyata itu bisa jadi pelarian. Mungkin Tuhan nungguin kamu balik ke ruang tamu tadi untuk duduk dan dengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, kita akan menutup renungan ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, ajarkan aku untuk mendengar lagi di tengah-tengah semua berbagai notifikasi, di tengah-tengah semua scroll sosial media. Ajarkan aku untuk diam dan tenang, seperti Maria, bukan karena aku malas, tapi karena aku lapar akan suaramu. Ajari aku percaya bahwa Engkau gak butuh aku sibuk, Engkau cuma rindu dan aku hadir. Amin. Kalau kamu masih ngerasa dirimu terlalu banyak kesibukan dan kebisingan dengan dunia ini, kamu bisa tulis loh di kolom komentar apa yang kamu rasakan saat ini. Jangan lupa ya, like dan subscribe, bisa juga share ke teman-teman kita
agar kita bangun channel ini menjadi sebuah komunitas Kristen yang mengumpulkan